Shalom Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kalau kita bisa lewati sepanjang hari ini di dalam pimpinan dan perlindungan Tuhan, untuk kita boleh tetap berpuasa di tengah-tengah semua aktivitas yang kita lakukan. Kita percaya doa dan puasa adalah cara kita untuk mengupgrade dan meningkatkan level iman percaya kita kepada Tuhan. Oleh karena itu, mari mau kita siapkan diri kita, baik secara tubuh jasmani kita, agar tetap di dalam keadaan yang fit, terlebih lagi iman rohani kita, sampai Pentakosta pengurapan Roh Kudus dicurahkan atas hidup kita. Amin. Mari kita sama-sama buka di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Ini bacaan firman Tuhan pada hari ini, dan saya akan bacakan ayatnya berbunyi demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Kisah Para Rasul 1 ayat 8 ini merupakan pesan terakhir Yesus kepada murid-muridnya sebelum Yesus naik terangkat ke surga. Di sini dikatakan, tetapi kamu di sini yaitu murid-muridnya. Dan saya percaya itu juga berlaku bagi kita semua. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, dari ayat ini ada 3 bagian penting yang bisa kita terima dari firman Tuhan. Yang pertama yaitu berbicara Roh Kudus turun ke atas kamu. Artinya bahwa setiap orang yang percaya akan kematian Yesus, akan kebangkitan Yesus, dan percaya kepada kenaikan Tuhan Yesus ke surga, maka akan menerima pencurahan Roh Kudus. Nah, kita mengerti bahwa tujuan Yesus naik ke surga, selain yang pertama bahwa Yesus tahu betul bahwa dirinya itu datang dari surga, sehingga dia harus kembali ke surga setelah Yesus menyelesaikan segala pekerjaannya di bumi. Ya, kita tahu apa tujuan Yesus datang ke dunia ini. Ya, yaitu datang untuk melayani dan memberikan nyawanya, menjadikan tebusan bagi banyak orang. Nah, selain itu tujuan Yesus naik ke surga yaitu untuk menyediakan tempat bagi kita di surga. Di dalam kitabnya Yohanes 14 ayat 2-3, di sana dikatakan, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, tujuan Yesus naik ke surga yaitu supaya Roh Kudus turun ke atas setiap kita. Nah, mari kita baca di dalam Yohanes 16 ayat 7-8. Saya bacakan ayatnya berbunyi demikian. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Nah, firman Tuhan katakan lebih berguna bagi kamu, yaitu bagi saudara dan bagi saya, orang yang percaya, jikalau Yesus pergi dan naik ke surga. Sebab dikatakan apa? Jikalau Yesus tidak pergi, maka penghibur itu, yaitu Roh Kudus, itu tidak akan datang kepadamu. Tidak akan datang kepada saudara dan saya. Jadi kalau Yesus naik ke surga, yaitu supaya Roh Kudus datang dan turun atas saudara dan saya, orang-orang yang percaya. Kita tahu peran daripada Roh Kudus, yaitu menjadi penghibur, menjadi penolong kita di dalam segala kehidupan kita, di dalam segala kesulitan kita.
Dan Roh Kudus juga yang akan senantiasa memberikan pengertian, memberikan pengajaran kepada manusia, kepada setiap kita untuk selalu hidup di dalam kebenaran. Sehingga melalui Roh Kudus, hubungan kita dengan Allah bisa tetap terjaga. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa dampaknya saat Roh Kudus turun kepada orang-orang yang percaya? Tadi firman Tuhan katakan bahwa orang percaya itu akan menerima kuasa. Tetapi kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menerima kuasa. Nah, kata kuasa di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 tadi, di dalam bahasa aslinya yaitu dunamos, yang mengandung arti yang luar biasa, yaitu kuasa atau kekuatan yang besar. Nah, di mana kita mengerti dari kata dunamos ini muncul yang namanya dinamit, Bapak Ibu Saudara. Ya, kita tahu dinamit adalah suatu benda dengan kekuatan yang dahsyat untuk menghancurkan bebatuan yang besar, untuk menghancurkan gedung yang besar. Atau mungkin kita juga mengenal namanya dinamo. Ya, dinamo juga berasal dari kata dunamos, yaitu sesuatu yang memiliki kekuatan untuk menggerakkan sebuah mesin. Jadi, kalau kita melihat kata kuasa atau dunamos di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 ini, sama artinya dengan kuasa untuk menghasilkan kekuatan di dalam dirinya. Nah, kita percaya saat Roh Kudus turun atas setiap kita, maka kuasa dunamos itu juga akan dicurahkan di dalam kehidupan setiap kita. Dan kuasa itu sanggup menghasilkan kekuatan untuk menghancurkan kegagalan kita, untuk menghancurkan kemiskinan kita, untuk menghancurkan kebangkrutan kita. Sehingga melalui kuasa Roh Kudus, hidup kita akan mengalami keberhasilan, akan mengalami hidup yang berkelimpahan, akan mengalami kesuksesan di dalam segala sesuatu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab menceritakan bagaimana kuasa dunamos inilah yang bekerja pada diri murid-murid Yesus untuk melakukan perkara-perkara yang besar dan luar biasa. Pada saat Roh Kudus memenuhi ke-120 orang murid di ruang atas di Yerusalem, kita melihat ada perubahan yang besar terjadi di dalam kehidupan dan pelayanan mereka. Ya, kita tahu Petrus yang pernah menyangkal Yesus 3 kali dan sempat tidak percaya akan kebangkitan Kristus, berubah menjadi orang yang berani untuk memberitakan berita tentang Kristus. Atau kita juga melihat murid-murid yang lain yang sebelumnya kecewa dan sempat meninggalkan Yesus, kembali kepada pekerjaannya yang lama sebagai nelayan. Tetapi murid-murid ini menjadi begitu militan untuk memberitakan Injil, bahkan melakukan tanda-tanda mukjizat. Orang-orang sakit disembuhkan, mengusir setan. Itu pada saat mereka menerima pengurapan kuasa Roh Kudus. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah iman percaya kita saat Roh Kudus dicurahkan atas kita, tinggal di dalam kita dan memenuhi hidup kita, pikiran kita, dan kita memberikan diri kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka setiap kita juga bisa mengalami pengalaman yang sama seperti yang murid-murid Yesus alami. Di dalam kehidupan kita, di dalam pelayanan kita, kita bisa mengalami perubahan yang besar saat kita mengizinkan Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan setiap kita. Apapun yang saudara lakukan, baik itu di dalam keluarga, di dalam studi, di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, bila disertai dengan kuasa Roh Kudus, maka hasilnya tidak akan pernah sama.
Hidup saudara akan dipakai Tuhan dengan dahsyat karena kuasa Allah nyata dan bekerja dengan aktif di dalam kehidupan saudara, sehingga menjadikan saudara orang-orang yang berdampak bagi banyak orang. Nah, yang ketiga Bapak Ibu Saudara, dari ayat yang tadi, Kisah Rasul 1 ayat 8, ya, pada saat Roh Kudus dicurahkan di atas setiap kita, kita akan menerima kuasa. Kuasa untuk apa? Kuasa untuk menjadi saksi Kristus. Menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Nah, satu hal yang perlu kita perhatikan di sini bahwa Yesus tidak menyuruh murid-muridnya untuk bersaksi tentang Kristus. Tetapi Yesus memerintahkan pada murid-muridnya untuk menjadi saksi Kristus. Nah, bersaksi dan menjadi saksi itu sesuatu yang berbeda Bapak Ibu Saudara. Ya, saya mau katakan di sini bahwa seseorang yang bersaksi, seseorang bisa bersaksi tanpa menjadi saksi. Tetapi seseorang tidak bisa menjadi saksi tanpa dia itu bersaksi. Ya, mungkin gambaran yang lebih mudahnya saya gambarkan seperti seseorang bisa menghakimi tanpa harus menjadi hakim. Betul? Tetapi seorang hakim, dia tidak bisa disebut hakim tanpa dia menghakimi. Kenapa? Karena memang pekerjaan seorang hakim itu yaitu menghakimi. Nah, begitu pun dengan apa yang Yesus maksudkan. Supaya murid-muridnya, supaya setiap kita orang yang percaya menerima kuasa untuk menjadi saksi Kristus. Bukan hanya bersaksi saja, tetapi hidup kita menjadi saksi Kristus. Maka pekerjaan kita yaitu bersaksi tentang Kristus. Bersaksi tentang kematian Kristus. Bersaksi tentang kebangkitan Kristus. Dan juga kenaikan Kristus di surga, yaitu untuk mencurahkan Roh Kudus turun ke atas setiap kita, sehingga kita bisa memiliki kuasa yang sama untuk bisa menjadi saksi bagi Kristus. Jadi ada 3 hal Bapak Ibu Saudara melalui pembacaan firman Tuhan kita pada sore hari ini. Yang pertama yaitu saat Roh Kudus dicurahkan di atas setiap kita, maka kita akan terima kuasa, otoritas dari Roh Kudus, yaitu kuasa untuk menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Dan kita bisa mulai dari lingkungan terdekat kita, yaitu di keluarga kita, saudara kita, teman-teman kita, di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, di dalam segala bidang apapun. Nah, yang menjadi refleksi bagi setiap kita, pernahkah saudara meminta Roh Kudus memenuhi hidup saudara? Kapan terakhir kali saudara merasakan kuasa Roh Kudus bekerja di dalam hidupmu? Jikalau saudara belum pernah mengalaminya, mari kita sama-sama alami pengurapan kuasa Roh Kudus di dalam 10 hari ke depan bersama jemaat di GBT Maranatha. Tuhan Yesus memberkati luar biasa. Mari kita datang di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh meneguhkan setiap kami, orang-orang yang percaya akan kematian dan kebangkitan-Mu, orang yang percaya akan kenaikan-Mu ke surga Tuhan. Oleh karena itu kami percaya kalau Roh Kudus sudah dicurahkan atas hidup kami, dan kami boleh terima kuasa dan otoritas daripada Roh Kudus untuk kami boleh menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu ini. Biarlah kiranya Roh Kudus terus bekerja di dalam kehidupan setiap kami, khususnya bagi setiap kami Tuhan, yang rindu boleh merasakan pengurapan yang daripada-Mu, yang rindu untuk merasakan kepenuhan daripada kuasa Roh Kudus. Mari kiranya kuasa-Mu boleh dicurahkan atas setiap kami Tuhan, supaya kiranya kuasa itu boleh menghasilkan kekuatan yang besar, untuk kami boleh menjadi orang-orang yang kuat, untuk kami boleh menghancurkan segala
kegagalan kami, menghancurkan segala masalah-masalah yang ada di hadapan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami bersyukur untuk kasih-Mu, penyertaan-Mu Tuhan atas panjang hari ini kami boleh lalui bersama dengan Tuhan. Dan kalau kami juga Tuhan akan berbuka puasa, menikmati setiap berkat anugerah Tuhan, kiranya itu boleh menguatkan setiap kami pada malam hari ini. Terima kasih Bapa di dalam sorga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, haleluya.